Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan kami dari kelompok A4 tim 1 dengan agenda 2 di hari kelima. Menerapkan nilai berakhlak di institusi sebesar dan sekompleks RSPAD Gatot Subroto tentu bukan tanpa tantangan. Hari ini kita akan membedah satu persatu apa saja penghambatnya dan bagaimana RSPAD mengatasinya. Sudah bersama dengan kita 4 narasumber yang luar biasa. Bagaimana rekan-rekan, siap berbagai strategi? Siap Mbak Santi. Siap Ibu Santi. Baik, menarik sekali karena memang perubahan budaya memang butuh transparansi atas hambatan yang ada. Masuk di poin pertama yaitu berorientasi pada layanan. Kepada Bapak Reza, untuk berorientasi pada pelayanan, beban kerja tenaga kesehatan di RSPAD pasti luar biasa tinggi. Adakah potensial penghambat dalam pelaksanaan orientasi layanan ini, Pak Reza? Tadi yang Mbak Santi bilang salah satu penghambat dari layanan di RSPAD adalah beban kerja. Jadi beban kerja di RSPAD ini, apalagi sebagai tenaga kesehatan, bisa menyebabkan kelelahan dan menurunnya kualitas interaksi dengan pasien. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang dibandingkan dengan jumlah pasien yang bulan-bulan ini akhir-akhir ini lagi terjadi peningkatan, itu bisa memengaruhi kecepatan dan ketepatan pelayanan yang akan diberikan. Seperti ini. Baik Pak Reza, jika demikian apakah ada strategi untuk mengatasi hal yang ada, Pak Reza? Tentu ada. Dari RSPAD memiliki upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan manajemen beban kerja yang efektif, lalu penambahan SDM, serta penerapan sistem pelayanan yang berbasis prioritas. Selain itu, pelatihan komunikasi terapeutik juga dan pelayanan prima perlu dilakukan secara berkala agar dapat tenaga kesehatan ini tetap mampu memberikan pelayanan yang empatik maupun profesional. Seperti itu. Terima kasih Pak Reza atas solusinya. Luar biasa sekali memang. Masuk ke poin kedua dengan narasumber kita berikutnya dengan Ibu Dian. Apa itu akuntabel bagi RSPAD, Bu Dian? Lalu mengenai soal administrasi ini, terkadang mengingat kita ini RSPAD adalah rumah sakit tipe A dengan pasien yang sangat banyak, dengan nakes yang sibuk melaksanakan tindakan, apakah ada faktor yang menghambat untuk melakukan pencatatan? Ya, faktor atau potensi penghambat dari akuntabel itu sendiri yaitu kurangnya kedisiplinan dalam pencatatan dokumentasi medis dan administrasi. Di mana saat pasiennya itu membludak dan tenaga kesehatan terfokus pada pelayanan terhadap pasien sehingga pendokumentasiannya itu terlupakan. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap standar operasional prosedur atau SOP juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya tugas itu sendiri. Baik Bu Dian, jika demikian, apa strategi yang bisa disarankan atau dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, cara yang bisa dilakukan yaitu peningkatan pengawasan internal dari ruangan itu sendiri, lalu diadakannya audit berkala dan juga pelatihan terkait dokumentasi dan regulasi pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih, solutif sekali Bu Dian. Masuk ke poin berikutnya yaitu adalah kompeten dengan narasumber kita Ibu Maria. Bu Maria, apa kompeten bagi RSPAD? Standar kompeten yang kompleks itu untuk RSPAD ada faktor penghambat potensial. Ibu Maria, ya. Baik, nah untuk potensi Silahkan. baik untuk potensi penghambatnya tentu saja ada Ibu. Nah, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kesehatan yang cepat dapat menjadi salah satu tantangannya, termasuk tenaga kesehatan yang tidak mau mengikuti pembaruan kompetensi secara berkelanjutan.
Selain itu, dari nakesnya sendiri, selain dari nakesnya sendiri yang tidak mau belajar, kesempatan untuk mendapatkan pelatihan juga cukup sulit untuk didapatkan. Nah, hal-hal ini dapat menghambat peningkatan kemampuan profesional. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Maria. Lalu untuk hal sekompleks itu bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, cara mengatasinya adalah institusi perlu menyediakan program pelatihan, baik itu berbentuk seminar, workshop, ataupun pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Nah, evaluasi kompetensi secara berkala serta dukungan terhadap pengembangan karir juga penting untuk memastikan tenaga kesehatan tetap kompeten dan profesional. Seperti itu, Ibu. Baik, masuk ke poin keempat, harmonis. Dengan narasumber kita yang keempat, Pak Adit. Pak Adit, apa arti harmonis di RSPAD nih bagi Pak Adit? Dengan kompleksnya SDM yang ada di RSPAD itu, apakah ada hambatan potensial dalam pelaksanaan hal harmonis? Sebenarnya perbedaan latar belakang profesi, budaya kerja, serta komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan konflik dalam tim pelayanan kesehatan. Hal ini dapat mengganggu koordinasi dan kualitas pelayanan kepada pasien. Begitu, Ibu Santi. Lalu bagaimana Pak Adit solusi yang diberikan Pak Adit terhadap RSPAD agar tetap bisa berjalan dengan semestinya? Menurut saya, cara mengatasinya membangun budaya kerja yang saling menghargai, meningkatkan komunikasi interpersonal, serta melakukan kegiatan team building dapat memperkuat hubungan kerja yang harmonis. Selain itu, penerapan komunikasi efektif antar profesi sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi tim. Begitu menurut saya, Ibu Santi, tentang cara Terima kasih mengatasinya. Bapak Adit. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, poin kelima, loyal. Kembali lagi dengan narasumber kita, dengan Pak Reza. Bosan-bosannya nih saya tanya lagi nih Pak Reza, bagaimana dengan faktor penghambat, apakah ada? Oh, tentu ada. Dari loyalitas, biasanya pegawai ini menurunnya motivasi kerja, lalu mengalami kejenuhan, serta tekanan kerja yang tinggi bisa mempengaruhi tingkat loyalitas pegawai terhadap institusi. Lalu kurangnya juga apresiasi terhadap kinerja juga bisa menjadi faktor penghambat. Lalu apa nih solusi yang bisa dirancangkan untuk mengatasi masalah hambatan tersebut, Pak Reza? Beberapa cara yang dilakukan RSPAD akhir-akhir ini, baru-baru ini dilakukan, yaitu pemberian penghargaan reward terhadap pegawai mulai dari TNI maupun PNS, lalu ada pembinaan karir, serta dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan yang bisa meningkatkan loyalitas pegawai. Selain itu, penanaman nilai-nilai kedisiplinan dan integritas melalui pembinaan organisasi juga perlu dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya kembali lagi dengan Bu Maria di poin ke-6, yaitu adaptif. Apa itu adaptif di RSPAD bagi Bu Maria? Apakah ada hambatan potensial juga Bu Maria di adaptif? Tentu saja ada, Ibu. Nah, potensi penghambatnya adalah ketidakpedulian terhadap perkembangan zaman, khususnya penerapan teknologi baru dan sistem digital dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan sikap adaptif. Nah, kurangnya pelatihan teknologi juga dapat memperlambat proses adaptasi, Ibu. Baik Bu Maria, untuk penyelesaiannya atau solusinya seperti apa Bu Maria? Menurut saya, cara mengatasinya adalah dengan menyediakan pelatihan teknologi, sosialisasi kebijakan baru, serta pendampingan dalam penggunaan sistem digital. Nah, hal ini dapat meningkatkan kemampuan adaptasi pegawai kita yang ada di RSPAD. Selain itu, budaya inovasi dan keterbukaan terhadap perubahan juga perlu ditanamkan dalam lingkungan kerja di RSPAD. Seperti itu, Ibu Santi.
Oh, terima kasih, solutif sekali ya Bu Maria ya. Lanjut ke poin terakhir, poin ke-7, yaitu kolaboratif. Kembali lagi dengan narasumber Pak Adit. Apa Pak Adit kolaboratif di RSPAD bagi Pak Adit? Ditanya ya Pak Adit ya, ini bagaimana Pak Adit? Adakah faktor penghambatnya? Menurut saya faktor penghambatnya yaitu kurangnya koordinasi antar unit dan komunikasi lintas profesi dapat menghambat kerjasama tim dalam pelayanan kesehatan. Ego sektoral dan kurangnya pemahaman peran masing-masing profesi juga dapat menurunkan efektivitas kolaborasi. Begitu Ibu Santi. Baik, jika ada masalah pasti ada solusinya dong Pak Adit. Apa solusi menurut Pak Adit? Ya, menurut saya solusi yang paling bagus sih meningkatkan koordinasi melalui rapat tim rutin, penerapan interprofesional collaboration, serta pembagian tugas yang jelas dapat memperkuat kerjasama. Selain itu, penguatan budaya kerja tim dan komunikasi efektif menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkolaboratif dan berintegrasi. Begitu Ibu Santi. Baik, terima kasih luar biasa Pak Adit. Mungkin Sama Ibu Santi. narasumber kedua kita Budian, ada kata-kata penutup, kalimat penutup untuk hari ini. Ya baik, terima kasih Ibu Santi. Dari semua yang telah kita diskusikan tadi dapat diambil bahwa penerapan nilai berakhlak di RSPAD Gatot Subroto itu bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif sebagai ASN saja, melainkan sebuah transformasi budaya kerja untuk menjawab tantangan dunia kesehatan yang semakin kompleks. Nah, dapat diambil 3 poin dari semua yang telah kita diskusikan, yaitu yang pertama mengenai sinkronisasi sistem dan sumber daya manusia. Hambatan utama yang muncul di hampir semua lini adalah beban kerja yang tinggi dan resistensi terhadap teknologi. Solusinya tidak bisa hanya dari salah satunya, tetapi RSPAD harus mengimbangi kecanggihan sistem informasi dengan peningkatan kapasitas serta kesejahteraan mental tenaga kesehatannya itu sendiri. Lalu yang kedua mengenai pentingnya kolaborasi interprofesi. Sebagai rumah sakit rujukan utama, ego sektoral dan hambatan komunikasi antar unit adalah risiko terbesar. Kunci keberhasilannya terletak pada pergeseran paradigma dari bekerja sendiri-sendiri menjadi pelayanan berfokus kepada pasien atau patient center care, di mana semua profesi baik itu dokter, perawat, administrasi, bidan memiliki kedudukan yang setara dalam tanggung jawab moral. Selanjutnya yang terakhir yaitu kepemimpinan sebagai katalisator. Semua strategi mengatasi hambatan yang telah kita jelaskan tadi, mulai dari audit, akuntabilitas hingga pelatihan kompetensi, memerlukan komitmen penuh dari pimpinan itu sendiri. Di lingkungan RSPAD yang memiliki disiplin militer yang kuat, loyalitas dan dedikasi sudah menjadi fondasi tinggal gimana nilai adaptif dan inovatif dipacu agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Seperti itu Ibu Santi. Luar biasa sekali Budian, penarikan kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Luar biasa, ternyata di balik pelayanan RSPAD yang prima, ada sistem mitigasi hambatan yang sangat sistematis ya. Kesimpulannya, berakhlak bukan cuma slogan, tapi kerja nyata menghadapi tantangan di lapangan. Terima kasih para narasumber atas pencerahannya. Semoga diskusi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Santi Mei Wahyuni dan beserta rekan-rekan narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.